Halo semuanya, selamat malam. Ternyata mertua yang kejam itu bukan hanya di film azab-azab aja. Bahkan mertua yang satu ini lebih sadis. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke jalan ceritanya. Oke, sebelumnya kita akan membahas latar belakang dari keluarga laki-laki dulu. Pria ini bernama Muhammad Sueb Wibisono, berusia 31 tahun. Dan ia merupakan warga desa Blimbing Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Pasuruan, Jawa Timur. Sehari-hari Sueb ini tidak memiliki pekerjaan, tapi pekerjaan apa saja bakal ia lakukan demi menghidupi keluarganya dan demi makan pastinya. Menurut tetangga sekitar, Sueb dikenal sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab. Diketahui ibu dari Sueb ini sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Sementara sang ayah tinggal bersama dirinya. Ayahnya ini mempunyai nama Koiri, berusia 53 tahun, ya cukup tua, dan kesehariannya adalah menganggur. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Sueb juga bukan hanya menghidupi dirinya sendiri, tapi ikut menghidupi ayahnya. Beda cerita dengan Sueb, Koiri ini dikenal sebagai seorang duda yang tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga sekitar. Ia juga memiliki sifat yang temperamen, bahkan beberapa warga mengatakan bahwa Koiri mempunyai hobi main perempuan. Berbanding terbalik dengan keluarga perempuan. Dan sekarang kita akan membahas keluarga dari perempuan. Wanita ini mempunyai nama lengkap Fitria Almuniroh Hafidloh Dinayah, berusia 23 tahun. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dan juga warga Surabaya. Fitria pernah menyelesaikan kuliahnya di salah satu universitas terbuka. Fitria ini dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tertutup juga. Selain itu, Fitria ini ternyata di rumah sangat mematuhi perintah dan nasihat dari kedua orang tuanya, serta sering membantu pekerjaan rumah tangga selama di rumah orang tuanya. Di rumah, Fitria ini sering melayani pembeli air galon dan botol yang dipajang di area teras rumahnya. Selain itu, Fitria dikenal sebagai sosok yang pandai dalam memasak. Tidak heran jika Fitria menjadi anak kesayangan dari keluarganya. Bahkan apa saja akan dilakukan kedua orang tuanya untuk Fitria. Nah, Fitria ini mempunyai orang tua yang berlatar belakang PNS. Ayahnya bernama Munir dan sedangkan ibunya bernama Nurul. Ibunya bekerja sebagai kepala sekolah di SMP Kalibokor. Dari sini kita bisa menilai kalau ekonomi keluarga Fitria dan Sueb sangat berbanding. Sang ibu mengatakan bahwa Fitria ini tidak pernah neko-neko dalam urusan pacaran atau asmara ya. Bahkan Fitria ini tidak pernah berpacaran sama sekali. Menurut sang ibu, 2 tahun belakangan ini ada 2 pria yang mencoba mendekati putrinya. Tapi sang ibu sebenarnya tidak melarang putrinya untuk berpacaran, namun sedikit selektif. Sang ibu tidak mau kalau Fitria keluar dengan pria yang baru dikenal dan berpacaran di luar pengawasan ibu dan ayahnya. Maka dari itulah sang ibu ini meminta agar pria-pria yang berpacaran dengan anaknya agar datang langsung ke rumah dan bersilaturahmi dengan kedua orang tua Fitria. Hal ini dilakukan karena ibunya mau melihat seberapa seriusnya pria yang mendekati putrinya. Dan terbukti bahwa pria yang dekat dengan Fitria tidak pernah serius untuk mengajaknya ke jenjang yang lebih serius. Oke, sekarang kita akan masuk ke kronologinya. Jadi pada tahun 2023, sang ibu ini merasa bahwa Fitria sudah waktunya dicarikan jodoh dan sudah waktunya untuk menikah. Karena pria yang sebelumnya mendekati putrinya tidak pernah serius. Akhirnya ibunya ini meminta tolong sang paman untuk dicarikan seorang pria dan dijodohkan dengan Fitria. Dan pamannya Fitria pun mengenalkan seorang pria bernama Muhammad Sueb Wibisono ini berusia 31 tahun. Seperti yang gue ceritakan di awal tadi, Sueb ini merupakan seorang pria yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun dia sangat bertanggung jawab. Sueb juga hanya mempunyai seorang ayah karena sang ibu sudah meninggal dunia. Dan saat itu, keseharian Sueb hanya sebagai pedagang cilok. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Fitria, dari segi ekonomi, pendidikan maupun yang lainnya. Namun, ibu dan ayahnya Fitria pun tidak mempermasalahkan hal itu, asalkan Sueb mau bertanggung jawab dan siap membahagiakan putrinya. Singkat cerita, setelah memastikan keduanya merasa cocok, Sueb dan Fitria pun akhirnya menikah pada tanggal 3 Mei 2023. Setelah menikah, tentunya Fitria pun ikut dengan suaminya dan tinggal serumah yang berada di desa Blimbing, Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di rumah itulah Fitria tidak tinggal berdua saja, melainkan ia tinggal bersama mertuanya yang bernama Koiri tadi, ayah dari Sueb. Dikarenakan pada saat itu Sueb belum memiliki pekerjaan tetap dan dengan uang yang didapatnya sehari-hari hanya untuk menghidupi dirinya dan ayahnya. Dan sekarang ditambah lagi istrinya. Tapi Sueb ini berjanji kepada Fitria akan mencari rumah dan pekerjaan tetap.
Fitria yang memang pada saat itu anaknya penurut saja, ia pun hanya menuruti apa kata suaminya. Nah, di sisi lain, ibu dari Fitria ini seringkali mencemaskan kondisi putrinya setelah menikah. Karena memang Suhaib ini belum mampu menanggung kebutuhan keluarganya dengan baik. Fitria pun pernah curhat dan mengeluh ke ibunya terkait kondisi yang dirasakan. Dan dari sinilah ibunya berinisiatif agar menyuruh adiknya Fitria untuk sering-sering mengunjungi Fitria. Hari-hari pun berlalu dan tiba pada saatnya Fitria pun hamil. Fitria pun langsung memberikan kabar baik itu kepada Suhaib dan keluarganya, terutama ke ibunya. Di mana Suhaib pada saat itu sangat merasa senang dan Suhaib pun berjanji lagi kepada Fitria akan mencari kerja lebih giat lagi dikarenakan mereka akan mempunyai anak. Saking sibuknya Suhaib ini jarang sekali di rumah karena ia harus mencari pekerjaan dan ia pun harus meninggalkan Fitria di rumah sendirian. Terkadang Fitria dengan mertuanya. Nah, jadi pada suatu hari dengan kondisi Fitria yang sedang hamil 7 bulan, tepatnya jam 1 siang, Fitria ini menghubungi ibunya melalui WhatsApp dengan video call. Mereka berdua melakukan video call selama kurang lebih 2 jam. Pada saat itu, tidak ada obrolan yang benar-benar serius, semuanya terdengar wajar. Seperti menanyakan kabar dan bercanda dengan sang ibu. Saat itu, Fitria ini menceritakan kepada ibunya bahwa dia ini ingin menjual sebuah TV dan STB-nya untuk membeli motor agar Fitria bisa beraktivitas keluar rumah. Apalagi Fitria ini pada saat itu memang lagi hamil besar. Lalu Fitria juga bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya pada saat itu baru saja resmi memiliki kartu keluarga tersendiri dengan sang suami. Di sela-sela asik sedang mengobrol, Fitria ini menyampaikan permintaan maaf berkali-kali dan itu merasa aneh ya. Dan pastinya sebagai seorang ibu itu pun merasa aneh, walaupun tidak tahu alasannya. 30 Oktober 2023, Suhaib mengatakan kepada istrinya bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan dan akan menjalani interview dan training di keesokan harinya. Tanggal 31 Oktober 2023, pagi-pagi buta, Suhaib pun mulai berangkat ke kantor tempat ia akan diinterview. Sedangkan Fitria ditinggal bersama sang mertua di rumahnya. Seperti ibu rumah tangga lainnya, Fitria menjalani kegiatan seperti memasak, mencuci, dan mengepel, sembari menunggu suaminya pulang. Sampailah pada jam 4:30 sore. Fitria yang pada saat itu memang sudah capek, akhirnya memutuskan untuk mandi. Ketika selesai mandi, Fitria ini sempat terlihat oleh mertuanya yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu. Karena memang kamar mandinya itu di dapur, jadi harus lewat ruang tamu dulu baru ke kamarnya si Fitria dan Suhaib ini. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba mertuanya yang bernama Koyeri ini menjadi nafsu setelah melihat dia yang habis mandi. Tidak lama kemudian ia pun mencoba menggedor pintu kamar Fitria, namun Fitria tidak membukakannya. Karena memang pada saat itu Fitria sedang ganti baju dan lagi siap-siap. Karena tidak dibuka, Koyeri pun mencoba masuk dengan paksa. Fitria yang pada saat itu sedang berbaring tentunya terkejut melihat mertua yang tiba-tiba masuk. Tanpa pikir panjang pun, Koyeri mencoba mendekati Fitria dan menyentuh tubuhnya. Spontan, Fitria pun berteriak meminta tolong. Mengetahui hal itu, Koyeri pun menjadi panik. Kemudian, Koyeri pun keluar dan mengarah ke dapur. Setelah di dapur, dia mengambil pisau dan segera kembali ke kamarnya Fitria tadi. Setelah itu, ia pun menggorok leher Fitria. Pada saat itu Fitria tidak berdaya dan tidak bisa melawan karena memang dia saat itu hamil 7 bulan dan ditambah lagi ditindih tubuh dari Koyeri ini. Dan Koyeri ini sangat gede gitu ya badannya. Setelah menggorok leher Fitria, tiba-tiba Koyeri merasa menyesal dan keluar melamun terduduk di ruang tamu. Tidak lama setelah itu Suhaib pun datang dan ia pun segera masuk ke rumah dan menanyakan keberadaan istrinya kepada ayahnya. Namun ayahnya ini hanya terdiam dan terduduk, tidak menjawab sama sekali. Suhaib pun menghiraukan hal itu. Suhaib pun berusaha mencari istrinya ke kamar dan berteriak mencari istrinya. Namun tidak ada jawaban. Ketika Suhaib ini mau masuk ke kamarnya, pintunya ini terkunci. Suhaib pun merasa semakin ada yang aneh. Dan akhirnya Suhaib mencoba mendobrak pintu tersebut. Dan ketika terbuka, Suhaib sudah melihat istrinya yang sedang terbaring dengan cairan merah di mana-mana. Suhaib yang mengetahui hal itu pun menangis histeris dan berteriak meminta tolong. Sedangkan ayah dari Suhaib ini langsung melarikan diri ke rumah tetangganya, kemudian masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Tetangga sekitar yang mendengar itu pun segera berdatangan dan melihat tubuh Fitria dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kemudian mereka pun membawa Fitria ke Puskesmas Purwodadi. Namun sayangnya setelah sampai di tempat, Fitria tidak bisa ditolong alias meninggal dunia. Lalu salah satu orang warga menyaksikan langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Tidak lama setelah itu pun polisi mendatangi TKP dan meminta keterangan dari Suhaib dan beberapa orang saksi.
Sambil menangis, Sueb mengatakan bahwa ayahnya lah pelakunya. Polisi yang mendengar itu pun segera mencari keberadaan Koiri. Dengan petunjuk dari Sueb pun, polisi pun mendapati Koiri sedang mengunci dirinya di kamar tetangga. Polisi pun mendatangi rumah tersebut dan segera mendobrak kamar yang di dalamnya ada Koiri. Dan sampai pada akhirnya Koiri pun berhasil ditangkap dengan kondisi memakai sarung dan tanpa busana. Ketika digiring keluar pun ia mendapati teriakan dan kerumunan cemoohan dari warga-warga sekitar. Ketika di kantor polisi, awalnya Koiri ini mengelak kalau dia mau memperkaos Fitria. Koiri mengaku pada saat itu ia sedang lapar tapi tidak disediakan makanan. Kemudian ia pun marah kepada Fitria lalu menggorok lehernya. Namun pengakuan itu dibantah sang anak yaitu Sueb. Sueb mengatakan kalau istrinya selalu menyiapkan makan untuk dirinya dan ayahnya. Sueb juga mengatakan bahwa Koiri atau sang ayah 1 bulan terakhir mengalami perubahan yang sangat drastis karena sedikit saja masalah dia selalu marah-marah. Untungnya polisi lebih percaya ke Sueb dan pada akhirnya polisi mengetahui motif dari Koiri. Motif sebenarnya adalah karena sang menantu ini melawan ketika pelaku melakukan percobaan pemerkosaan. Ya pasti melawan lah, masa enggak. Kompol Hari menyebutkan jika tersangka saat itu mencoba untuk merengkuh tubuh serta mencium korban, merengkuh atau kayak memeluk gitu ya. Namun korban ini berteriak dan meminta pertolongan. Dan pelaku yang panik langsung mengambil pisau dari dapur dan menindih tubuh korban lalu menggoroknya. Nurul, sang ibu Fitria, berharap keadilan. Spontan mulutnya meluapkan sampah serapah kepada Koiri. Hanya kalimat-kalimat itu yang pantas untuk mengganjar perbuatan bejat dan sadis yang dilakukan Koiri kepada Fitria. Nurul kehilangan putri pertamanya sekaligus cucu pertamanya yang belum sempat lahir ke dunia. Bahkan Munir, suami Nurul, sampai tidak kuat menyaksikan jenazah Fitria. Koiri ini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan pasal 338 menghilangkan nyawa orang lain dengan hukuman 15 tahun penjara. Dan pada akhirnya Fitria pun dimakamkan di tempat pemakaman umum Pararejo, Pasuruan, Jawa Timur. So jadi begitulah kurang lebih ceritanya. Kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang tepat dan kurang lengkap mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini.